Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bapak Marjoko. Di sini kita akan masuk ke materi untuk menerapkan cara perawatan sistem utama engine dan juga mekanisme katup. Oke, untuk pelajaran PMKR ya tentunya. Nah, di sini kita masuk ke bagian sistem utama engine pastinya ya. Untuk yang pertama ada blok silinder. Nah, blok silinder ini merupakan komponen utama mesin yang terbuat dari besi tuang atau aluminium. Nah, blok silinder terdiri dari satu atau lebih silinder yang digunakan untuk gerakan naik turunnya piston ya. Nah, untuk yang keduanya adalah kepala silinder. Apa sih kepala silinder itu? Oke, kepala silinder adalah ditempatkan di bagian atas dari blok silinder itu sendiri. Nah, di dalam kepala silinder terdapat mekanisme katup, mantel air pendingin atau water jacket, dan juga ruang bakarnya pastinya ya. Nah, untuk yang ketiga kita ada piston. Nah, pasti pada tahu ya piston ya. Piston ini sendiri adalah atau merupakan komponen yang bergerak dari TMA ke TMB di dalam silinder untuk melakukan langkah kerja hisap, kompresi, usaha, dan juga buang pastinya. Nah, masuk ke selanjutnya itu ada poros engkol ya. Poros engkol pasti bagi anak-anak yang kemarin ikut praktek saya pasti paham ya poros engkol. Tentunya poros engkol adalah komponen yang merubah gerakan naik turun piston dari TMA ke TMB menjadi gerak berputar ya. Poros menerima beban dan juga tekanan yang tinggi dari hasil pembakarannya itu sendiri ya. Nah, kemudian yang di 5 ada roda penerus atau flywheel, atau dalam bahasa bengkelnya biasa disebut dengan roda gila ya. Roda gila atau roda penerus atau flywheel merupakan komponen mesin yang terbuat dari baja tuang dan dipasang di ujung poros engkol. Roda penerus berfungsi menyimpan tenaga putar selama poros pembakaran sehingga mesin dapat berputar dengan lembut pastinya. Oke, untuk selanjutnya kita ke komponen bak oli ya. Di bak oli ini sendiri pun di bagian bawah dari blok silinder pastinya ya. Bak oli berfungsi sebagai penampung oli mesin. Pada bak oli biasanya terdapat separator yang berfungsi untuk menjaga permukaan oli agar tetap rata dan pada saat kendaraan berjalan menanjak atau menurun gitu ya. Jadi ketika posisi mobil ditanjakan atau mungkin pada saat kondisi turun itu tetap stabil ya. Oke. Kemudian kita masuk ke mekanisme katup. Nah, di dalam mekanisme katup itu yang pertama adalah poros nok atau camshaft ya. Poros nok memiliki bagian menonjol yang disebut dengan cam loop. Bagian inilah yang mengatur buka tutupnya katup pastinya. Oke. Kemudian ada katup atau valve. Pasti pada tahu ya, kegunaan dan fungsi katup valve yaitu adalah sebagai mengatur buka tutupnya saluran masuk dan juga saluran buang sesuai dengan langkah kerja mesin pastinya. Dan berikutnya ada pegas katup atau valve spring yang biasa disebut dalam bahasa bukunya valve spring ya. Pegas katup berfungsi untuk mengembalikan posisi katup ketika cam lock telah selesai menekan katup sehingga mekanisme katup itu bisa mudah berjalannya menggunakan pegas katup itu sendiri. Oke, masuk ke bagian nomor 4 itu ada lengan pengungkit atau biasa disebut dengan rocker arm atau bahasa bengkelnya apa? Piano katup ya, piano katup memang itu sebutannya. Nah, lengan pengungkit ini berfungsi untuk meneruskan daya dorong dari push rod menuju ke batang katup. Tentunya di bagian-bagiannya ada shaft, rocker arm, valve, dan juga push rod. Oke. Kemudian masuk ke valve lifter. Apa sih valve lifter? Oke, valve lifter adalah berfungsi sebagai landasan push rod bertujuan untuk mengurangi kausan pada poros knob. Ya, kurang lebih cara kerjanya seperti itu di dalam proses valve lifter. Nah, masuk ke dalam push rod atau batang penekan. Nah, di sini push rod berfungsi sebagai batang penekan yang meneruskan daya dorong dari valve filter menuju rocker arm ya. Jadi push rod ini adalah salah satu penggerak yang nantinya diteruskan menuju ke piano katup atau rocker arm sehingga proses dari pembukaan dan penutupan pada saat langkah kompresi menjadi lebih mudah pastinya dan juga lebih halus untuk pembakarannya. Oke. Untuk materi sekarang mekanisme katup dan juga blok silinder cukup di sini saja. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan
pelajaran-pelajaran kita yang sangat menarik pastinya. Oke, terima kasih sudah ada dan hadir di dalam mata pelajaran saya di PMKR kelas 12 pastinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.